Karena sholat itu kan kriterianya ada 3. Sholat itu ialah ibadah yang terdiri dari beberapa gerakan, beberapa bacaan, dan disertai dengan hati. Berarti kalau kita sholat itu fisik, lesan, hati. Jadi fisik, ya fisik itu sujud, ruku, sujud itu ya. Kalau itu nggak terlalu sulit itu ya. Paling gampang itu gerakannya. Anak kecil pun bisa niru. Terus yang kedua yang agak sulit itu bacaannya. Yang ketiga yang paling angel ini adalah noto hati di dalam sholat. Kalau ketiga-tiganya udah benar, insya Allah kita akan mendapatkan nilai sholat yang sangat tinggi kualitasnya. Jadi bacaan itu Pak, jangan tergesa-gesa. Satu, kalau baca Quran usahakan fase bacaannya, diupayakan selama sesuai dengan kemampuan. Terus yang ketiga, usahakan paham maknanya. Kalau paham maknanya akan memudahkan hati kita itu fokus kepada Allah. Karena lesannya membaca, hatinya ikut memaknai, paham. Minimal Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika imamnya baca Maliki Yaumiddin, Allah itu penguasa pada hari pembalasan, penguasa penuh, raja pada hari. Oh, kita yakin, oh ada hari pembalasannya. Berarti kalau kita mati nanti seluruh amal perbuatan kita akan dibalas. Sadar kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ila akhiril ayat. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para jamaah sholat maghrib maupun sholat isya Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, akan kita lanjutkan kajian kita masih seputar persoalan sholat yang baik atau sholat yang benar. Karena sempurnanya suatu ibadah, termasuk ibadah sholat ini, memang tidak ada cara yang lain kecuali harus didasarkan dengan ilmu. Jadi apa saja ibadah maupun pekerjaan, kalau kita lakukan tanpa ilmu pengetahuan, biasanya kita sudah betul tapi masih dianggap salah. Atau masih salah tapi dianggap betul. Ya. Kadang-kadang ragu-ragu, bener nggak itu ya. Itu masalahnya kalau kita melakukan suatu pekerjaan termasuk dalam urusan ibadah, bila kita melakukan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu. Maka ilmu ini diantara sekian banyaknya ajaran Islam, ilmu itu menempati urutan yang paling awal. Kalau kita ingin menjadi Islam yang baik, menjadi Islam yang benar, menjadi pelaku sholat yang baik, menjadi pelaku sholat itu tidak ada kata lain kecuali harus dasarnya dengan ilmu. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasul, amal apa yang paling memudahkan kita menuju surganya Allah? Rasul tidak mengatakan pakai sholat, pakai puasa, pakai zakat, pakai haji dan umroh. Bukan itu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati. Siapa orang yang senang ikut di dalam majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian yang ada, ya, maka berarti orang itu telah menempuh suatu jalan yang paling gampang, suatu jalan yang paling mudah, ilal jannati, menuju surganya Allah. Jadi dari hadis ini berarti ilmu. Kenapa kok bukan sholat? Karena sholat juga pakai ilmu. Kenapa kok bukan haji? Haji juga pakai ilmu. Kenapa kok bukan zakat? Zakat juga pakai ilmu. Segala sesuatu amal ibadah kalau dilakukan dasarnya tanpa ilmu, maka tidak akan pernah sempurna. Bukan tidak sah, tidak sempurna. Ya. Tidak boleh kita mengatakan, oh kalau orang sholat tidak paham artinya, tidak tahu syarat rukunnya, sholatnya tidak diterima. Tidak. Karena yang dinilai oleh Allah juga, yang paling penilaiannya adalah ketika kita melakukan ketaatan. Ya, sudah taat itu sudah luar biasa, dapat separuhnya Pak. Kalau kita sudah taat itu dapat separuhnya. Separuhnya lagi itu terletak dengan adanya ilmu itu tadi. Nah seperti itu. Nah maka malam hari ini supaya lebih fokus kepada pembahasan kita, karena sholat itu kan kriterianya ada 3. Sholat itu ialah ibadah yang terdiri dari beberapa gerakan, beberapa bacaan, dan disertai dengan hati. Berarti kalau kita sholat itu fisik, lesan, hati. Jadi fisik, ya fisik itu sujud, ruku, sujud itu ya. Kalau itu nggak terlalu sulit itu ya. Paling gampang itu gerakannya. Anak kecil pun bisa niru. Terus yang kedua yang agak sulit itu bacaannya. Yang ketiga yang paling angel ini adalah noto hati di dalam sholat. Kalau ketiga-tiganya udah benar, insya Allah kita akan mendapatkan nilai sholat yang sangat tinggi kualitasnya. Cuman persoalannya yaitu tadi, seberapa jauh kita di dalam memperbaiki gerakan-gerakan sholat kita, bacaan-bacaan sholat kita, termasuk cara menata hati di dalam sholat supaya tidak belakra itu bagaimana. Yaitu nanti akan kita kaji sampai kepada pembahasan yang terakhir. Malam hari ini kita akan mengkaji tentang bacaan. Bacaan yang pertama kalau kita sholat itu apa? Bacaan yang paling pertama kita lakukan apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama ketika disertai dengan niat. Allahu Akbar. Makanya agak panjang kan? Allahu Akbar. Antara Allah sama Akbar itu, di situ niat dalam hati, saya sholat isya 4 rakaat makmum karena cukup itu. Allah. Ya, dalam hati saja. Hati kita berkata, saya niat sholat maghrib 3 rakaat makmum karena Allah. Nggak usah, saya niat sholat mustaqbilal qiblat, itu kepanjangan ya. Yang simpel-simpel. Saya niat sholat isya 4 rakaat makmum karena Allah. Kalau jadi imam karena Allah. Allahu Akbar. Saya niat sholat itu tadi dalam hati, dilakukan bersamaan dengan takbir antara Allah dengan bar, tapi boleh juga didahului dengan takbir. Jadi kita kayak gini misalnya. Biasanya kalau pakai lapat itu usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Itu dilapatkan, bukan niat itu, lapat niat namanya. Nah, yang kita ucapkan itu hati usolli niat ingsun salat. Nah, itu kalau di apa bahasa Jawa? Usolli, saya niat salat. Usolli fardol isya'i, fardunya waktu isya. Arba'a raka'atin 4 rakaat, makmum berarti menjadi makmum lillahi ta'ala karena Allah. Setelah itu Allahu Akbar. Ini yang wajib ini. Takbiratul ihramnya wajib. Itu kalau tidak diucapkan nggak sah sholatnya. Sekurang-kurangnya didengar sendiri. Allahu Akbar. Ya, niatnya boleh mendahului takbiratul ihram, boleh bersamaan tadi itu, makanya rodok panjang sedikit. Boleh juga setelah Allahu Akbar baru hati kita katakan saya niat sholat isya 4 rakaat.
Jadi boleh sebelum takbiratul ihram, boleh bersamaan dengan takbiratul ihram, boleh setelah takbiratul ihram. Enggak panjang-panjang amat, Kak, ya kan? Itu niat. Bahkan ada mengatakan, wah kalau kita sudah wudhu itu kan kita wudhu kan sudah iya. Ada yang seperti itu, tapi itu terlalu menyederhanakan. Ya. Karena sholat itu harus ada awalnya, ada akhirnya. Awalnya sholat itu ditandai dengan takbiratul ihram. Kalau masih wudhu belum. Tapi ada orang berpendapat itu. Maksudnya itu saking mudahnya sholat itu, nggak usah jelimet-jelimet itu, saking mudahnya tentang niat ini. Ya. Jadi usolli itu bukan wajib, itu cuma lafadz niat untuk memudahkan kita nyambung. Ya kalau sudah jadi tidak pakai usolli, yang penting hatinya kerteknya hati itu. Harus jelas. Niat sholat isya, niat sholat maghrib, niat sholat subuh. Jangan sholat subuh dianggap sholat isya, ya itu harus jelas waktunya. Gitu. Ya setelah itu Allahu Akbar. Berarti bacaan yang pertama dan itu bacaan wajib adalah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram apa? Kita sedekap kayak gini. Baca apa waktu sedekap itu? Baca doa iftitah. Doa iftitah itu artinya doa pembuka sholat. Kalau takbiratul ihram itu tadi ungkapan pengakuan bahwa kita telah memasuki prosesi sholat. Maka dikatakan ihram. Ihram itu artinya haram. Takbir pertama namanya takbir ihram. Artinya kalau kita sudah takbir ihram, sudah haram kita melakukan perbuatan-perbuatan yang lain selain gerakan sholat. Nggak boleh ngomong apa-apa, nggak boleh tola-tole, nggak boleh dangak, nggak boleh itu ya kan. Makanya dikatakan takbiratul ihram. Karena kita sudah takbir ihram ditandai bahwa kita telah memasuki prosesi sholat dan haram hukumnya kita. Ya. Sama kalau kita naik haji. Naik haji itu biasanya orang kalau sudah niat ihram, boleh dari Madinah, boleh dari Jeddah, bahkan boleh dari Indonesia. Saya niat menunaikan ibadah haji fardu karena Allah. Maka kita dalam keadaan ihram nggak boleh kita memakai pakaian berjahit, nggak boleh nyukur kumis, nggak boleh banyak karena kita sedang prosesi memulai ibadah haji. Kapan boleh nanti melakukan yang dilarang? Setelah tahallul. Biasanya ditandai kalau sudah cukur itu loh Pak. Kita dari Sa'i, dari Bukit Safa umarnya dicukur rambutnya gitu, berarti tahallul. Maka boleh kita melakukan yang tadinya haram dilakukan bagi orang haji. Hanya ihram, takbiratul ihram ya, itu sama pengertiannya. Nah, jadi setelah takbiratul ihram, bacaan yang kedua adalah doa iftitah itu banyak macamnya. Ada yang begini, Allahu Akbar kabiraw walham. Jangan akbarnya diikutkan kepada takbiratul ihram lain. Allahu Akbar ini namanya takbiratul ihram. Setelah gini takbir lagi. Tapi bukan takbiratul ihram, takbirnya doa iftitah namanya. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah sedekap, kita baca doa iftitah, takbir lagi. Nggak boleh langsung kabira, nggak boleh. Takbir lagi. Allahu Akbar kabira. Kalau langsung kabira nanti terbang nanti maknanya ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Boleh sampai di situ. Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. Kabiro, kebesaran Allah itu nggak ada tandingannya. Nggak ada tandingannya. Kita katakan matahari besar, dikelilingi oleh 9 planet termasuk bumi kita. Bumi kita ini besar, luar biasa. Tapi bila dibanding dengan kebesaran Allah, maka semua matahari, bintang-bintang yang juta jumlahnya nggak ada artinya. Makanya ditambah Allahu Akbar kabiro. Kabiro itu membatasi bahwa kemahabesarannya Allah itu nggak ada tandingannya, nggak ada taranya, nggak ada ukurannya. Kalau dikatakan manusia besar, ya kelapa besar, apa yang besar masih bisa diukur ya, ada ukurannya. Kalau Allah enggak, makanya Allahu Akbar. Karena Allah itu maha besar, maka jangan coba-coba kita lawan. Ya kita nggak dapat. Kalau Allah dilawan itu, bagaimana caranya melawan Allah? Disuruh taat kita nggak taat, itu berarti kita melawan, membangkang.
Kufur namanya. Orang kufur itu Pak berarti melawan Allah itu. Menantang Allah. Walaupun mengatakan omongnya aku nggak pernah nantang, tapi sikap dan perbuatannya. Maka ketika kita tahu Allahu Akbar kabiro, hanya Allah yang maha besar, kabiro, yang kebesarannya itu nggak ada taranya, nggak ada tandingannya, nggak ada yang menyerupainya. Lanjut, wa subhanallahi bukrata wa asila. Maha suci Allah di pagi hari dan di sore hari. Artinya 24 jam Allah itu maha suci. Maha suci Allah itu ya tidak ada yang menyerupai. Tidak ada yang menandingi, tidak ada yang menyerupai. Jangan Allah itu besarnya kayak matahari, jangan Allah besarnya kayak bumi, kayak bulan, enggak. Wa subhanallahi bukratan. Atau jangan Allah itu kayak presiden, jangan Allah itu kayak raja, enggak. Maka wa subhanallah, maha suci Allah. Maha suci dari segala sifat-sifat kekurangan itu maksudnya. Maksudnya paling sempurna. Bukratan baik di pagi hari wa asila dan juga di petang hari. Maksudnya itu 24 jam. Allahu Akbar kabiro. Satu. Pernyataan pertama. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Pernyataan kedua. Terus? Bukan. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi katsiro. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Iya. Ada 3 ya. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi katsiro. Walhamdulillahi, segala puji lillahi, hanya kepunyaan Allah, hanya milik Allah, katsiran, dengan pujian yang tiada batas. Jadi kalau kita memuji Allah itu tidak batas, walaupun dibatas subhanallah, alhamdulillah, tapi sebetulnya pada hakikatnya Allah itu nggak ada batasnya, terpuji. Kenapa Allah harus terus dipuji? Karena Allah itu kebaikannya masya Allah. Kebaikan Allah kepada hambanya ini, kepada semua makhluknya, nggak ada yang cacat, nggak ada yang kurang. Jadi kalau kita dipuji orang, semuanya saya katakan, Pak Sodik ganteng, wah Pak Iwan di Candi Lotam nggak ada yang kalah Pak Iwan. Kita nggak boleh, wah aku siapa dulu dong ya. Ya kita kalau disanjung-sanjung orang, kita katakan alhamdulillah. Yang maha terpuji itu hanya Allah, manusia itu enggak. Walaupun pinter, walaupun presiden, walaupun raja apa gitu ya. Yang maha terpuji itu hanya Allah. Walhamdulillahi katsira. Allah itu terpuji dalam 24 jam. Maka kalau kita memuji sesuatu, memuji orang, mungkin istri kita, anak kita, pimpinan kita, sahabat kita, kalau kita puji, alhamdulillah, selalu alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah ungkapan rasa terima kasih, rasa syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Jadi kalau kita baca dalam sholat itu harus begitu. Lesannya membaca, hatinya merasakan. Tapi itu akan terjadi Pak Pur ketika apa yang kita baca itu kita paham maksudnya. Kalau apa yang kita baca tidak paham, ya di sini kadang-kadang setan itu dilenceng-lencengkan, dibelok-belokkan ini. Coba Pak kita ulangi. Allahu Akbar. Monggo, Allahu Akbar. Artinya hanya Allah yang maha besar. Kabiro. Kebesarannya tiada tandingannya. Wasubhanallahi bukrata wa asila. Maha suci Allah di pagi hari dan di sore hari. Maksudnya itu 24 jam itu Allah senantiasa dalam kesucian. Maka Allah itu baik karena sesuatu yang suci itu pasti baik. Nggih. Sesuatu yang suci itu pasti enak. Sesuatu yang suci itu pasti sedap. Sesuatu yang suci itu nggak ada kekurangannya. Wong suci. Allah itu maha suci. Apalagi? Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Sampai di sini boleh langsung baca Fatihah. Boleh juga versi yang kedua, inni wajjahtu, monggo sareng-sareng. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardo hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin titi. Boleh sampai di situ. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardo hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Napa artinya? Inni wajjahtu.
Sungguh aku menghadapkan wajahku, aku menghadapkan wajahia, wajahku. Kita sebut wajahku, tapi yang kita hadapkan kepada Allah itu bukan cuma wajah, seluruh tubuh ini. Jadi kalau kita sholat itu hakikatnya kita menghadap Allah, maka ku hadapkan seluruh wajah dan tubuhku, lahir batin, fisikku dan rohaniku, kita arahkan kepada Allah. Wajjatu wajhiyah, sungguh aku menghadapkan wajah dan fisikku, ya, tubuh dan ragaku, atau jiwa dan ragaku. Sesungguhnya aku menghadapkan jiwa dan ragaku lilladzi, kepada zat fatoros samawati, yang menciptakan langit, wal ardi, dan bumi. Siapa yang dimaksud? Kuhadapkan wajahku, kuhadapkan apa tadi? Jiwa dan ragaku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Maksudnya apa itu? Kepada Allah. Inni wajjatu wajhiya lilladzi fatoros samawati wal ardo. Jadi dari ungkapan ini kita mengaku bahwa ketika kita sholat ini, jiwa raga kita, fisik kita, hati kita harus fokus diarahkan kepada Allah. Maka nggak boleh melenceng-melenceng. Nggak cocok dengan pernyataan kita kalau melenceng-melenceng. Tapi sering melenceng ya Pak Widodo ya, kita sholat itu ya. Pernah nggak kita sholat ingat utang? Pernah. Sholat ingat pekerjaan. Sholat ingat anak. Sholat ingat apa lagi? Barang. Biasanya ingatnya sesuai dengan pekerjaan sehari-harinya. Jadi kalau orang pekerjaannya ngitung duit, ya duit yang dihitung. Kalau orang pekerjaan sesuai biasanya. Mestinya tadi kita sudah takbiratul ihram itu sudah memasuki kawasan haram. Jadi nggak boleh lagi yang lain-lain. Tapi ya betul setan. Makanya sebelum kita sholat, usir setannya. Bagaimana cara mengusir setan? Sebelum kita membaca Al-Fatihah, baca apa dulu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi itu sunnah. A'udzubillahi minasyaitonir, tidak wajib sunnah. Kalau tidak dibaca, asasnya sholatnya, tapi tekor. Kalau langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sampai waladhdallin itu ya. Itu bacaan wajibnya. Ta'awudnya itu hanya sunnat. Surat sesudah Al-Fatihah juga sunnat. Jadi kalau kita waladhdallin langsung sujud, rukuk, sujud, sudah sah salatnya. Tapi pahalanya tekor karena tidak membaca ta'awudz, tidak membaca surah. Nah. Jadi yang kita baca itu biasanya 3 doa kita itu digabung jadi satu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini alinea pertama. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Alinea kedua. Wajjahtu wajhi apa? Sudah ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana alinea ketiga. Jadi 3 alinea digabung jadi satu. Nah, kalau kita itu lihat imamnya nanti daripada ketinggalan nggak baca Al-Fatihah, ya coba Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh seperti itu. Atau enggak gitu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sudah. A'udzubillahi bismillah. Atau langsung wajjahtu apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Boleh ya? Kalau jadi imam nggak usah semua kepanjangan. Digabung satu, alinea satu, atau langsung alinea kedua, langsung alinea ketiga boleh. Yang 3 itu sering 3 bacaan dijadikan satu. Ada lagi model yang lain. Biasanya saudara kita dari Muhammadiyah banyak yang baca itu ya. Apa Pak Pur? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Terus Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunakkas thawbul abyad minad das. Ya. Coba lihat baca. Allahumma ba'id baini. Ya Allah, jauhkan dosa-dosa dariku sebagaimana Engkau menjauhkan antara jaraknya langit dan bumi. Maksudnya itu kita berharap betul-betul supaya kita tidak melakukan dosa itu. Allahumma,
Ya Allah, ba'id jauhkan ya baini wa bainaka, dosa-dosaku, jauhkanlah dosa-dosa dariku sebagaimana engkau menjauhkan langit dan bumi. Jauh sekali kan jaraknya buminya. Seperti itu. Maksudnya supaya kita betul-betul kita dihindarkan dari dosa. Ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana jauhnya antara timur tempat terbitnya matahari, tempat tenggelamnya, seperti itu. Maksudnya itu pokoknya kita jangan dekat-dekati dosa lah. Apalagi Allahumma nakkini min khotoyaya, ya Allah sucikan diriku lahir batin, min khotoyaya dari segala kesalahan, dari segala dosa-dosa. Kama yunakkat saubul abiyadu minad danas, sebagaimana engkau mensucikan pakaian, sebagaimana sucinya pakaian yang dicuci sehingga kotorannya akan menjadi putih bersih. Nah, ya kalau kita baca doa itu, makanya sholat itu bersih kita. Makanya Nabi mengatakan orang yang melakukan sholat 5 waktu, ini hadis ini Pak Adi, laksana orang yang punya rumah, di depan rumahnya itu ada sungai yang mengalir bening sekali airnya. Ini kata Nabi. Pekerjaan orang itu selalu berkaitan dengan lumpur. Yang selalu bekerja di lumpur itu biasanya apa? Petani. Karena di rumahnya ada air sungai yang jernih, setiap pulang dari lumpur mantul dulu, nyemplung di sungai itu, ya, untuk membersihkan dirinya. Masih adakah kotoran yang melekat dalam dirinya? Jawabnya, iya bersih, sudah nyemplung ke sungai itu, sudah lahir seperti itu. Nah, orang yang sholat 5 waktu itu seperti itu. Berdosa lagi, sholat lagi, dihapus lagi, berdosa lagi, sholat lagi, dihapus lagi, berdosa, begitu sampai 5 kali muter. Apalagi kalau sholat kita benar, tidak ada salahnya. Nah, ini hebatnya sholat. Seperti orang yang selalu bekerja berlumuran dengan lumpur, dengan kotoran, akan tetapi di depan rumahnya ada sungai yang sangat indah mengalir, airnya bersih. Setiap kotor nyemplung ke situ, keluar dari sungai bersih badannya. Seperti itulah para pelaku sholat itu digambarkan oleh Rasulullah. Inilah pak hebatnya orang-orang sholat. Nah, jadi kalau kita ingin khusyuk, khusyuk itu apa pak? Pak artinya khusyuk itu? Khusyuk itu ada kerjasama, ada sinergi antara yang diucapkan dengan hati. Apa maksudnya? Berarti apa yang diucapkan itu paham maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oh, kita tahu ini, oh Allah itu memiliki sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita cuma pengasih, Pak Widodo setiap orang yang datang ke rumahnya dikasih, ada orang yang datang ke rumahnya dikasih, apa saja dikasih, berarti Pak Widodo pengasih. Tapi Allah itu bukan pengasih, Maha Pengasih. Artinya tidak minta saja dikasih. Kalau kita minta ke orang itu, walaupun orang katanya pengasih, belum tentu saya datang ke Pak Widodo diberi juga, ketepaan pas habis Pak Widodo ya nggak dikasih lagi. Tapi kalau Allah itu nggak ada batasnya. Maka semua pekerjaan yang kita lakukan itu, sekecil apapun kalau sudah dimulai dengan menyebut nama Allah, membaca basmalah, apa yang terjadi? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya apa? Seluruh pekerjaan yang kita kerjakan tadi tidak ada nilainya, akan menjadi nilai pahala. Tadi kita tidak mampu melakukan karena pertolongan Allah ada di situ, kita dimampukan. Tadi kita tidak bisa mengelak karena Allah melindungi kita. Dengan membaca bismillah itu Allah meridhoi kita, Allah menolong kita, Allah mengampuni kita, Allah merahmati kita, Allah menyayangi kita, Allah melindungi kita. Bukan main, Pak. Atau nek cara Jawa itu kalau kita bismillah itu sama kalau kita lewat di depannya orang kita bilang kula nuwun. Apa cenderung apa kira-kira itu ya? Orang kalau disapa itu kan seneng daripada nyelonong nggak sapa. Permisi Pak Iwan. Ya, minta izin.
Pak Widodo, boleh nggak saya lewat di sini? Oh, nggak boleh Pak. Pak Widodo, boleh saya numpang? Itu begitu seperti itu. Jadi kita baca Bismillah itu nuwun, nuwun. Ya, kalau nuwun ya. Minta petunjuk, minta ridho, minta ya. Kan senang Pak orang kayak gitu. Oh, nggih Pak, nggih. Pasti orang ya. Pak Iwan, boleh saya minta air? Boleh minta airnya Pak Iwan? Cuma sedikit. Aduh saya ngelak. Nah, gitu seperti itu. Nah, kita kalau melakukan sesuatu itu, ketika kita mengucapkan bismillah, itu sama dengan kita melibatkan Allah. Allah terlibat di dalam pekerjaan itu. Maka tadinya orang, oh nggak mampu nih kerjakan ini, abot, berat ini, angel itu. Iya, kita katakan angel. Kalau Allah membantu, nggak ada yang angel. Kalau Allah membantu, nggak ada yang berat. Kalau Allah membantu, tidak ada penyakit yang tidak sembuh. Allah yang nolong. Itu Pak hebatnya bismillah itu di situ Pak Iwan. Ono wong nyembelih bebek, nyembelih ayam, nyembelih sapi, nyembelih kambing, nggak mau coba bismillah. Boleh nggak dimakan itu sembelihannya? Haram, bangkai namanya Pak. Kalau kita makan nggak dapat pahala, dapat dosa. Ketika dibaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, langsung dapat pahala. Padahal kalau membunuh binatang itu kita berdosa. Tapi dengan membunuh bisa dapat pahala malah ya. Coba ini, gara-gara bismillah. Jadi nanti prakteknya kalau kita paham itu Pak, baik doa iftitah, baik Al-Fatihah, ada kerjasama. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kami beribadah, kami menyembah. Menyembah itu artinya taat, patuh, tunduk, pasrah, meminta itu artinya. Nah, beribadah itu artinya, menyembah itu artinya tunduk, patuh, taat, pasrah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepadamu kami senantiasa memohon pertolonganmu. Bacakan orang sakit dan hati kita hadir ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Umpamanya kita katakan, monggo Bapak Ibu, ini saudara kita ini si fulan sakit. Mari kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkannya. Kita awali doa ini dengan bacaan Ummul Quran ala hadhihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khusyuk pembacanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai pada kalimat Iyyaka na'budu wa, ya Allah hanya kepadamu aku senantiasa menyembah, taat, patuh. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Tolong ya Allah si sakit sembuhkan. Belum selesai baca Fatihah langsung Pak dijawab oleh Allah. Karena waktu membaca tadi itu khusyuk, ada kerjasama antara lisan dengan hati. Tapi kalau kita lesannya sibuk sendiri, hatinya sibuk sendiri, bertolak belakang kayak gini, nggak ketemu. Nggak ketemu. Lesan, bismillahirrahmanirrahim. Apa mana diwaca cepat-cepat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tambah nggak kena. Ada nggak orang sholat kayak gitu mau coba Fatihahnya? 7 ayat itu Pak Pur nggak bernapas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nggak sholat itu senam. Senam aja nggak secepat itu. Maka kalau kita membaca, usahakan jangan cepet-cepet Pak. Baca, makanya lebih baik pendek-pendek. Allahu Akbar kabira. Rasakan. Walhamdulillahi katsira. Rasakan. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallah. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibaca semua, imamnya kecepatan, ketinggalan kita. Ketinggalan. Menurut Pak Iwan ada beberapa imam di sini nih. Ini nggak ngerasain ini, cuma nyebut namanya supaya kita ambil manfaat. Siapa yang paling cepat? Pak Pur, Pak Hadi, Pak Hai, Abah Asin, Pak Woto, atau siapa lagi? Siapa bagus yang paling cepat neng imami? Nggak usah, nggak ngerasain nih kok ini, kita kan ini manfaatnya. Lah kita biasanya kalau imamnya cepat, rata-rata nggak berani makmumnya ngomong.
Pak Hadi jangan cepet-cepet wes tua kita Pak Hadi ini dengkulnya sakit aja. Dia nggak berani ngomong. Padahal mestinya itu kalau kecepatan ya biasanya begitu. Nggak boleh cepet-cepet. Surat Al-Fatihah itu berapa ayat? 7. Nggak boleh langsung kalau sholat di wasal-wasal Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak boleh. Nabi nggak pernah contoh. Setiap akhir ayat Bismillahirrahmanirrahim dan panjang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Diseret, dicari. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nggak boleh gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Salah. Panjang semua, setiap akhir ayat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Begitu Pak. Biar sholat duhur, asar begitu. Nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nggak boleh kayak gitu. Kita dikejar sopo sholat kok kesusu-kesusu. Padahal kata Nabi, ya, al-ajalatu minasyaiton. Semua pekerjaan yang dilakukan gopo, tergesa-gesa, gegabah, cepet-cepet, itu termasuk perbuatan setan. Termasuk nek sholat. Kalau ada orang sholat cepet-cepet, yakin berarti sholatnya itu bareng be setan. Yakin itu, karena yang ngomong Nabi. Bukan cuma sholat, termasuk pekerjaan yang lain. Maka kalau sholat Al-Fatihah, tolong jangan disambung-sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir. Nggak boleh. Ya. Kalau di luar sholat, monggo mawon ya. Misalnya kirim doa, yasin, silakan. Tapi kalau sholat jangan. Ada aturannya. Atau kalau memang nggak begitu, asalkan imamnya sholat maghrib. Sebentar ya Pak ya. Assalamualaikum. Apa? Oh iya ya. Ya. Pengajian kak ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Ikut langsung ya nanti. Ada saudara saya yang istri saya baru nyampe di RSAL. Sudah wassalam. 3 bulan dirawat di RSAL. Kanker paru-paru. Ya, sudah takdirnya memang begitu ya Pak ya. Ya, kita lanjut. Karena kita ini pasti mati. Di saat mati nanti kita seluruh amal kita akan dipertanggungjawabkan, termasuk sholat kita. Maka sebelum kita mati nih, mari masih ada kesempatan memperbaiki sholat kita ini. Salah satu caranya, bacaannya jangan cepet-cepet. Kalau imamnya kita kecepatan, dikira-kira nanti kita agak sempat ya, nggak membaca, mesisan nggak usah baca Fatihah. Karena kalau imamnya sudah membaca Fatihah itu kita sudah kena, walaupun kita cuma cukup mendengarkan. Menurut pendapat imam-imam yang lain Pak Pur begitu, selain Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu kalau kita habis waladhdallin baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca nih Imam Syafi'i sunnah, tapi tidak wajib juga sunnah. Tapi kalau imam-imam yang lain, kalau imamnya muni, sholat muni itu sholat maghrib, isya, subuh. Kalau imamnya sudah bersuara kan, baik membaca Fatihah, membaca surat, kita dengar saja, menikmati. Makanya kalau baca Pak Al-Fatihah kita paham maknanya, imamnya membaca kita menghayati belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diam kan? Nah ya, hati kita, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan pengatur alam semesta. Maliki yaumiddin. Allah itu adalah penguasa pada hari pembalasan. Imam yang baca kita menghayati karena paham. Itulah Pak Pur, maksudnya di Quran itu wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ayat-ayat Al-Quran dibaca, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, orang yang ada di sekitarnya termasuk makmum itu, ya, fastami'u rungokno.
Nek maca dewe-dewe sibuk yang gak ngrungokno kan? Rungokno. Pastami'u, rungokno, dengarkan. Wa ansitu, menengo. Diam. Orang baca Quran kita diam, baik di dalam sholat maupun di luar sholat kita diam, kita dengarkan. La'allakum turhamun, akan menyebabkan turunnya rahmat Allah. Sebaliknya, kalau kita ada orang baca Quran, kita juga sibuk membaca sesuatu tebruk-tebrukan, bukan la'allakum turhamun, la'allakum tul'anun, nanti kita akan dikutuk oleh Allah. Walad dolin ya. Iya, kebiasaannya. Iya. Iya, iya itu biasanya itu. Makanya makan. Iya. Ngikuti imamnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, makmunya ikut Bismillahirrahmanirrahim gitu ya ya. Iya enggak ya? Ya, kan itu ayat. Kalau Al-Quran dibaca, sudah ada yang membaca, maka yang mendengar itu sama pahalanya, selama tidak dicampuri dengan omongan-omongan gitu loh ya. Cuman kebiasaan juga kita, kalau ada orang ngaji Al-Quran, kita juga sibuk ngomong sendiri. Nah, ini. Iya betul, karena kita sudah terbiasa dari kecil. Kalau imamnya waladolin, kita biasanya baru baca alhamdulillah. Ya, menurut Imam Syafi'i dibenarkan. Dia mengambil tuh la solata liman lam yaqra bi Fatihal Kitab. Tidak sah solatnya seseorang nek nggak moco surat Al-Fatihah. Tapi itu umum. Ya, itu maksudnya itu nek solatnya sendiri-sendiri. Nek sholatnya sendiri-sendiri nggak mau coba Fatihah, nggak sah nek nggak mau coba Fatihah. Tapi kalau sholatnya berjamaah, imamnya wes moco, ya kita cukup mendengarkan, boleh. Tapi kalau membaca juga boleh juga. Yang penting jangan tubruk-tubrukan. Ya dibaca dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau imam Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, imam yang ikut membaca kayak nah, itu tubruk-tubrukannya jadi jelek. Ya kalau sudah sholat asar sama duhur karena nggak bunyi, ya baca sendiri-sendiri. Nah, itu. Seperti bacaan rukunya, bacaan sujudnya kan nggak bunyi. Masa ada imtra subhana rabbiyal a'la wa min, kan nggak kan bisik-bisik. Maka kita baca sendiri-sendiri karena nggak kedengaran. Tapi kalau imamnya sami Allahu liman hamidah, kedengaran ya. Kita nggak usah baca sami Allahu liman hamidah juga, nggak usah. Cukup melanjutkan Rabbana walakal hamd. Iya, kalau imamnya tapi Allahu Akbar, kita nggak usah ikut Allahu Akbar juga, sudah takbir imamnya. Takut dikhawatirkan tubruk-tubrukan nanti malah mengganggu. Nah, ini loh. Kita kadang-kadang karena nggak paham, mokso. Oke, sampai di sini dulu mungkin kita tanya jawab. Monggo Pak Widodo, Pak Agus mungkin ada yang ditanyakan. Apa misalnya? Doa. Iya. Dalam hati. Ya itu memang begitu. Memang hati yang ikut menikmati rasakan. Makanya tadi kalau kita paham maknanya ya mudah Pak membaca. Yang dilarang itu membaca, imamnya membaca, makmumnya membaca bersama-sama. Makanya tadi dibolehkan itu kalau imamnya bilang waladhdallin, menurut Imam Syafi'i boleh kita membaca tapi bukan di dalam hati Pak, dibaca kecil-kecil. Karena kalau diberkan tuburuan sama bacaan imamnya kan, ya kan. Waladhdallin kita baca Bismillah. Tetap bergerak bibirnya, nggak boleh dibatin. Tapi kalau tadi imamnya membaca, kita ikut membaca dalam hati itu, mau membaca maknanya itu memang yang dianjurkan seperti itu. Nah. Bacaan yang bunyi tapi yang bunyi apa biasanya kalau sholat maghrib sholat maghrib isya subuh yang besar soalnya kan pertama Al-Fatihah
Bismillah saja kalau Muhammadiyah itu tidak dibesarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah, bukan tidak membaca itu cuma dikecilkan karena Nabi itu lebih banyak kalau membaca Al-Fatihah itu lebih banyak basmalahnya dikecilkan. Langsung Alhamdulillah. Tapi orang mengatakan, oh gak mau baca Bismillah, enggak baca. Kalau enggak baca Bismillah ya enggak sah sholatnya. Nah, karena surat Al-Fatihah itu Bismillah itu termasuk ayat 1 kan? Kalau di surat yang lain Bismillah tidak termasuk ayat, cuma pembatas surat. Tapi kalau di surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim ayat 1 itu langsung nomor 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim ayat 2. Ar-Rahmanirrahim ayat 3. Maliki ayat 4 begitu. Jadi bacaan itu Pak jangan tergesa-gesa. Satu, kalau baca Quran usahakan fase bacaannya, diupayakan selama sesuai dengan kemampuan. Terus yang ketiga, usahakan paham maknanya. Kalau paham maknanya akan memudahkan hati kita itu fokus kepada Allah. Karena lesannya membaca, hatinya ikut memaknai, paham. Minimal Ar-Rahmanir-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika imamnya baca Maliki Yaumiddin, Allah itu penguasa pada hari pembalasan. Penguasa penuh, raja pada hari. Oh, kita yakin. Oh, ada hari pembalasannya. Berarti kalau kita mati nanti seluruh amal perbuatan kita akan dibalas. Sadar kita lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ayo, apa kerteknya hatinya? Munculkan di dalam kalimat itu tadi. Iya, karena di situ nanti akan dimudahkan seluruh hajat dan keinginannya ditolong oleh Allah. Tapi kalau lesannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lain yang dibaca, lain yang enggak bisa. Ada hadis Pak Pur, kata Nabi, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahinin. Allah tidak akan pernah menerima doanya orang-orang yang berdoa yang bibirnya koma kami ke atas bawah, tapi hatinya lalai. Artinya apa yang dibaca itu enggak ke sana, cuman lesannya sibuk membaca, tapi pikirannya enggak fokus kepada apa yang dibaca karena enggak paham maknanya. Maka orang yang berdoa seperti itu, doanya tidak akan diterima, kata Nabi. Maka kita upayakan paham. Apalagi surat Al-Fatihah ayatnya cuma 7. Kalau kita belajar yang nggak sampai 2 hari ya sudah paham. Diulang-ulang. Maliki Yaumiddin. Allah itu adalah raja pada hari pembalasan, penguasa penuh pada hari pembalasan. Maka besok itu sudah nggak ada lagi RT, RW, lurah, camat, bupati, nggak ada besok. Penguasa penuh Allah itu segala sesuatunya, seluruh amal perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia itu Yaumuddin akan dibalas, akan mendapatkan pembalasan. Karena Allah punya rekaman, punya catatan, ada malaikat juga ini kita balas. Sadar kita, makanya kita menjalani hidup harus hati-hati. Gara-gara membaca Malik Yaumiddin paham artinya kita hati-hati. Kita lagi ngomong, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Maksudnya hanya kepadamu ya Allah kami harus taat, patuh, tunduk atas segala perintahmu. Yang kamu perintahkan kami lakukan, yang kamu larang kami hindari. Nah, itu cocok itu. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'in, kami memohon pertolongan atas segala hajat dan keperluan kami. Tinggal kretek hatinya, apa keperluanmu? Monong, baca dengan doa Al-Fatihah. Makanya ada asar ya, bukan hadis, pernyataan dari salah seorang khalifah Nabi. Kalau bukan Sayyidina Umar, Ali mungkin. Katakan gini, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Surat Al-Fatihah itu, karena surat Al-Fatihah itu doa, apa karepnya artinya? Apa keinginan kita? Bacakan Al-Fatihah. Ingin sembuh, bacakan Al-Fatihah. Ingin lunas hutangnya, bacakan Al-Fatihah. Ingin anaknya menjadi anak soleh, bacakan. Ingin lulus, bacakan Al-Fatihah. Saya pernah mempraktekkan dulu waktu ujian skripsi.
Ya, dosen yang menguji saya itu semua teman-teman kakak-kakak kelas saya galak Pak, hati-hati gitu, biasanya nggak lulus kamu kalau baca itu, nggak lulus. Apa yang saya lakukan Pak Iwan? Tak niatkan saya bacakan Al-Fatihah 40 kali. 40 kali Pak saya bacakan Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan aku ya Allah tolong aku jangan ketemu dengan dosen penguji ini galak ini, takut aku nggak lulus ngulangi nanti bayar lagi gitu ya Allah, aku nggak punya duit ya Allah. Pak baca, alhamdulillah Pak, enak Pak, aku nggak dibentak-bentak, nggak digini, nggak gampang lulusnya. Setelah itu teman saya, kon mau copo? Nggak mau copo, mau coba Fatihah aku ya. Tapi saya tunjukkan kepada itu, saya mohon kepada Allah mudah-mudahan aku besok nggak dibentak-bentak, itu kan keren, galak gitu ya. Biasanya kalau menemukan orang galak itu gitu ya, bacakan Al-Fatihah itu luar biasa. 5 tergantung niatnya. Apa mana nek dibaca bersama-sama? Ya, satu orang membaca Al-Fatihah beda dengan 2 orang, beda dengan itu. Jadi kalau kita ada orang meninggal, kata Nabi itu Pak Pur, kalau ada orang meninggal dunia yang nyolati jenazahnya itu 40 orang, kata Nabi, pasti dosa-dosanya si mayit itu akan diampuni. Loh, hebat. Kalau cuma 2-3 orang belum. Maka upayakan kalau ada meninggal dibawa ke masjid. Karena kalau di masjid disolatkan habis sholat duhur itu insya Allah 40 itu biasanya dapat. Jangan disolatkan di rumah. Nah gitu. Kenapa? Karena Al-Fatihah tadi itu banyak yang baca. Semakin banyak yang mengamini semakin. Ya kayak mobil yang mogok itu Pak Widodo. Mobilnya mobil truk mogok. Didorong 1 orang yang nggak kuat tenaganya, 3 orang nggak kuat. Coba panggilkan 10-20 orang, kurang besar mobilnya bergerak. Begitu juga dalam berdoa. Semakin banyak orang mengatakan amin, 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 dan ikhlas. Cuman kadang-kadang orang mengamin itu dibuat amin, 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 amin. Nah ini nggak bisa itu. Tapok baik malaikat nanti itu main-main. Saya ikhlas, nggak usah teriak-teriak. Itu anak-anak kalau belum itu diajarkan amin, amin. Kadang-kadang bukan anak-anak ya Pak Agus, kadang-kadang tuh amin, waladolin, amin, sholat tarawih itu biasanya begitu ya. Itu karena orang bodoh gak ngerti dimain-main ini. Ya kalau anak kecil ya kita main, anak kecil ya senang. Ini orang dewasa, amin, amin. Kadang-kadang kalau kita memberi tausiah itu yang pojok di sana, amin, padahal nggak ada kata amin, amin. Aku paham itu maksudnya, wes kesuwen sampai mudun, cuman nggak berani pakai bahasanya amin, amin ya gitu. Lah kalau sudah dimain-main ini kayak gitu, tambah nggak diterima doanya. Nah, jadi balik lagi, usahakan apa yang kita baca di dalam sholat itu, pertama caranya jangan cepet-cepet, kemudian apa yang kita baca itu dihayati, maka kita berupaya paham maknanya, kemudian gerakannya juga jangan cepat-cepat, bacaannya jangan cepat-cepat. Kalau ada imam yang lebih cepat-cepat akan kita baca, ya maklumi saja, maklumi. Ya, umpamanya imamnya baru kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu akbar. Nah, sampai ngejam, rusak makmumnya. Enggak usah disampaikan. Walaupun Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sudah ruku, ikut ruku. Lo belum selesai Bapak, wes ditanggung sama imam. Iya, gitu loh Pak. Itulah enaknya nih sholat jamaah itu loh Pak Widodo. Bacaannya nggak selesai, tapi memang sudah selesai, disempurnakan. Imamnya tidak khusyuk, tapi makmumnya khusyuk, disempurnakan. Makmumnya nggak khusyuk. Kenapa nggak khusyuk? Pendukung Persebaya kalah, mangkel. Nggak khusyuk dia ya sholatnya, rosek mangkel. Ya. Tapi imamnya khusyuk. Imamnya nggak khusyuk, kenapa? Mari tukaran dek bujune. Ya. Sholat mangkel kayak gitu. Tapi makmumnya khusyuk, disempurnakan. Nggak ada yang khusyuk, imamnya nggak khusyuk, makmumnya nggak khusyuk, tapi sholatnya lurus rapat, disempurnakan. Itulah enaknya sholat berjamaah. Sholat sendirian pahalanya dapat. Ya, sholat berjamaah ada imam, ada makmum, tambah banyak jamaahnya, tambah banyak, 27 kali lipat. Ya. Tambah jauh rumahnya dari masjid, ya beda. Pak Agus cuma lompat ke sini sudah masuk. Nggak sama dengan Pak Widodo. Pak Widodo dari rumah kita nggak ya. Siapa lagi yang paling jauh di sini? Abang Tom aja. Ya beda Pak. Nah, kalau aku naik sepeda motor,
Terus gimana? Iya, putaran sepedanya itu bensinnya juga dinilai kalau nggak sia-sia. Iya. Kalau Pak Agus naik mobil, ya lebih besar palanya, mobil rodanya 4, bensinnya lebih boros. Beda Pak ya gitu. Ya jangan mengatakan di dalam sholat itu kan berjalan kaki. Ya Allah kan nggak bodoh. Iya, masa begitu ya. Karena seperti saya kalau suruh jalan dari rumah kayak gini, boyoknya kumat ya. Agak lumayan pegel. Nah, pakai sepeda motor. Ketimbangannya nggak sholat jamaah di masjid, kan begitu ya Pak ya? Nah, insya Allah. Wajib. Ada yang mengatakan sunat muakkad, ada yang mengatakan, tapi saya setuju wajib. Wong Nabi pernah membakar rumahnya orang yang dekat dengan masjid, sahabatnya, gara-gara nggak mau sholat di masjid ya, disuruh. Walaupun kamu buta, ada Umi Maktum buta itu loh Pak, sholat ke masjid. Karena ya, selama mendengar suara azan. Tapi kalau sudah sakit, boyok kumat, waktu lagi nggak mari-mari koyo aku, daripada aku sholat di sini nanti waktu nular ke Pak Agus, ya aman di rumah. Jadi kalau sudah batuknya nemen Pak, jangan Pak, karena batuk itu wah nanti jangan. Lebih baik sholat di rumah. Sudah ya? Baik. Hah? Oh, nggak ada yang anukan. Makanya biasanya sampai menghentikan, sampai nggak ada yang menghentikan kayak gini. Ya, mohon maaf, tidak ada kesengajaan. Ya. Kalau tidak sengaja itu kan tidak ini. Tapi kalau memang sudah masuk waktu sholat itu, daripada ngaji, sholat itu paling penting. Apapun kegiatannya, kalau sudah masuk waktunya, harus dikalahkan dengan sholat. Terima kasih Pak Oto. Ya, bismillah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini, insya Allah akan menambah kesempurnaan ibadah kita. Kalau di sana sini masih ada kekurangan, mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini kita semakin berusaha untuk menambah sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jamnya